Ustadz, bagaimana? Iya, saya kira apa yang dikemukakan oleh Mas Gunawan, yang dikemukakan oleh ayahanda Mas Gunawan, saya kira itu satu peristiwa yang menjadi pelajaran buat pemirsa semuanya bahwa cita-cita dalam keluarga, saya kira semuanya itu seperti yang sudah sering kali kita bahas dan kita dengar, bahwa keluarga itu adalah keluarga yang tenang ya. Makanya itu adalah keluarga sakinah kan ya. Lalu kemudian juga ada mawaddah. Nah, mawaddah itu artinya ada cinta kasih. Cinta kasih saya kira sudah tidak ada di dalam keluarga Mas Gunawan, karena tidak ada cinta kasih antara ayahanda Mas Gunawan dengan ibunda Mas Gunawan karena sudah pergi. Tapi tetap ada sebenarnya sakinah, ketenangan. Lalu kemudian juga ada mawaddah, rasa cinta kasih. Rasa mawaddah itu artinya rahmah, bukan mawaddah, rahmah. Kerahmatan itu masih ada di dalam keluarga Mas Gunawan. Syukur-syukur kalau misalnya seperti yang diharapkan oleh ayahanda Mas Gunawan, ibu bisa kembali. Nah, kalau itu maka tetap akan sempurna. Jadi ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Nah, sekarang kan ada rahmah. Rahmah itu penting. Kerahmatan itu adalah juga kasih sayang yang luar biasa di dalam keluarga, yang itu harus tetap kita bangun bersama-sama dari masing-masing dari kita keluarga. Kira-kira ya. Gini, Pak Ustadz, Mas Gunawan di sini kan kita maksudnya ingin membantu Mas Gunawan dan juga Bapak. Bapak kan bilang tadi sudah ikhlas, ingin menerima kembali, menerima kesalahan-kesalahan, memaafkannya. Bagaimana kalau misalkan kita undang istri dari Mas, kita bicarakan di sini baik-baik semua, Mas Gunawan juga mungkin diobrolin tidak ada yang bagaimana. tidak mungkin kan dengan hadirnya ibunda Mas Gunawan, insya Allah bisa tabayun dengan baik dengan bimbingan Ustadz ya. Kita berusaha ya. Insya Allah bisa menyambung lagi silaturahmi keluarga kalian ya. Ibu. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Silakan. Iya. Dengan Ibu siapa tadi namanya? Kita panggil aja Ibu Rita ya. Ibu Rita ya. Assalamualaikum Ibu Rita. Ya, Ibu Rita, maaf kalau boleh bertanya, sudah berapa lama meninggalkan anak dan suami? Sudah lama. Ini pertama kali ketemu di acara tawakal atau sebelumnya sudah pernah ketemu? Belum pernah. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya udah ketemu anak sama suami? Ibu minta maaf dulu sudah ninggalin kalian semua. Ibu dulu mikirnya dengan meninggalkan kalian itu kehidupan ibu lebih indah lagi, lebih baik lagi. Tapi ternyata ibu lebih sering disiksa. Terus ibu dijadikan pembantu. Ibu minta maaf. Ya, itu karma ibu sih. Ibu minta maaf. Ibu kalau mau minta maaf bukan sama saya, tapi minta maaf sama Allah, sama ayah, sama adik-adik saya ya. Mungkin kasih waktu buat Mas Gunawan ya. Minta maaf, Pak. Udah ninggalin Bapak, udah ninggalin anak Bapak. Ibu minta maaf, Bapak. Ibu Rita, tadi kan sudah disampaikan sama Mas Gunawan ya. Mungkin Mas Gunawan perlu waktu untuk menenangkan dirinya ya. Kita sih berharap dengan acara tawakal ini bisa berkumpul kembali ya sesuai dengan harapan ayah ya. Iya. Nah, Ibu Bapak sendiri bagaimana, mau disampaikan apa yang diinginkan? Iya, saya harap anak saya Gunawan mau menerima ibunya kembali. Namanya juga sejajarnya orang tua. Itu tetap ibu kamu. Kamu nggak boleh durhaka jadi anak. Saya nggak dendam, Pak. Tapi yang saya khawatirkan adik-adik Pak bisa menerima itu, Pak. Kalau saya sih gimana ya? Masih dilema. Ya.
Ya mungkin dari Mas Gunawan masih ada sakit yang mendalam ya, Iya. belum bisa terima. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz? Biar keluarga ini. Saya kira sederhana ya, karena tadi duduk masalahnya sudah cukup jelas. Betul. Pertama adalah bahwa ibu punya kesalahan kepada suami, bahkan juga mungkin kepada anak-anak, jadi lari dari tanggung jawab. Dan ibu dalam hal ini sudah minta maaf pada Mas Gunawan. Kunci dari Mas Gunawan itu sekarang hati Mas Gunawan harus terbuka kepada ibu. Karena kalau itu yang terjadi maka itu menyelesaikan sebagian masalah keluarga. Tinggal persoalannya tadi harapan dari Bapak. Karena harapan dari Bapak, ibu itu ingin harapannya bisa kembali ke dalam keluarga. Tinggal itu. Nah masalahnya apakah ibu sekarang masih berkeluarga di tempat yang lain atau enggak, kan itu masalahnya. Iya. Nah itu saya kira. Nah itu bagaimana Ibu? Masih status dengan suami gitu yang sekarang? Udah enggak. Waktu itu menikah enggak? Komunikasi, tapi sekarang sudah tidak lagi. Sudah tidak ya. Berarti memang pengen kembali membina kembali ya. Nah Pak Ustadz, ada nggak amalan buat Mas Gunawan ini biar hatinya lebih tenang? Mungkin ada doa-doa apa gitu Pak Ustadz? Kita sebagai anak kan diwajibkan berdoa untuk kedua orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara atau shaghira. Itu doa yang harus dibaca oleh setiap anak. Dan itu makanya saya bilang tadi, jangan pernah berhitung soal bahwa ayah saya atau ibu saya mendurhakai saya, jangan hitung itu. Tapi hitunglah bahwa saya sebagai seorang anak yang keluar dari rahim ibu itu harusnya seperti apa. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka doakanlah dengan doa yang paling mudah. Bahkan kalau misalnya Mas Gunawan tidak hafal secara bahasa Arab, hati Mas Gunawan, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apa aja, gunakan doa untuk kedua orang tua itu. Nah, kalau dari Mas Gunawan sendiri ada yang ingin disampaikan ke Ibu mungkin setelah mendengar dari Pak Ustadz sendiri bagaimana? Gimana ya? Kalau dibilang sih, saya sebagai laki-laki pengen nangis ya, tapi namanya seorang laki-laki kadang-kadang gengsi lah, pengen nangis. Ya, saya sering sampai nangis di dalam kamar sendiri, jadi saya nggak mau keluarga saya sampai ngeliat. Ya pesan saya sih untuk ibu, kalau memang ibu mau kembali ke ayah, ya saya pengennya ibu tuh berubah jadi yang lebih baik. Agak berat ya ngomongnya, saya gimana ya, udah lama nggak ketemu ya. Satu, ibu harus minta maaf ke Allah sih, terus ke ayah sama adik-adik saya. Ya nanti saya coba, insya Allah saya akan coba ngomong seperti Pak Ustadz Sarani untuk ngomong ke adik-adik saya. Apalagi memang ya dua adik saya udah bersikeras ya, nggak mau kenal ibu. Nanti saya akan coba. Kalau dibilang saya rindu sama ibu saya rindu. Jadi kayak ada dua sisi Pak Ustadz. Iya. Satu sisi saya kangen, satu sisi saya Tidak benci. bisa menerima ya. Tapi bukan benci ke orangnya. Saya bencinya ke perbuatannya. Jadi kayak serba salah. Mau dimaafin, tapi kok dulunya seperti itu. Ya. Saya kadang-kadang iri kalau lihat orang-orang lain itu ibunya bisa setia sama ayahnya gitu kan, ayah saya, ayahnya mereka, teman-teman saya. Terus saya lihat ini ada rasa iri hati ya, juga ada rasa sedih. Jadi kalau ngeliat seperti ini luka. Iya. Merasa iri dengan lihat yang lain bisa bahagia, itu berarti kan ada di dalam hatinya Mas Gunawan ini ingin seperti itu, ingin ada kebaikan ya. Nah, Pak Ustadz, kita bisa ambil kesimpulan pada pagi hari ini di acara tawakal. Alhamdulillah acara tawakal bisa mempertemukan Mas Gunawan dengan ibu dan juga ayahandanya. Ini kan juga menjadikan kita pelajaran ya. Artinya seburuk-buruknya tetap orang tua kita dan kita tidak boleh durhaka ya. Dan Mas Gunawan juga, mungkin Mas Gunawan juga harus kita pahami psikologisnya. Mungkin ibu juga harus memberikan waktu yang ruang untuk Mas Gunawan bisa menerima kembali ya. Insya Allah dengan tontonan tawakal ini, insya Allah semuanya bisa kembali baik lagi Pak Ustadz ya. Pasti, Ya, terima kasih Pak Ustadz dan juga Mas Gunawan dan juga ibu dan juga ayahanda ya. Insya Allah ya kita sama-sama berdoa ya. Kita doakan yang terbaik ya.
Baik pemirsa Tawakal, semoga acara pada pagi hari ini bisa memberi kita pelajaran yang ada di rumah maupun di sini, bahwa yang namanya anak itu harus selalu patuh terhadap orang tua, tidak boleh jahat kepada mereka. Ya, betul. Ya. Kalau begitu, saya Mario Wirix dan rekan saya Angela juga pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.